Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Danu Diwangkara dari 4B di 4 Logistik Bisnis. Selamat datang buat dosen pengampu, Bapak Agus Purnomo, dan selamat datang juga buat teman-teman yang mau menonton saya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Penerapan Proses Rantai Pasokan Ramah Lingkungan di Industri Konstruksi. Yang pertama ada inisiasi hijau. Inisiasi ramah lingkungan telah diakui sebagai persyaratan utama untuk menentukan di mana pengembang perlu merancang dan membangun proyek berkelanjutan. Inisiasi ini penting karena dapat memberikan berbagai manfaat, seperti yang pertama ada penghematan energi, yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan biaya operasional. Yang kedua, penghematan air, yang dapat mengurangi tekanan pada sumber daya air. Yang ketiga, lingkungan yang sehat, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh inisiasi ramah lingkungan yang dapat dilakukan oleh pengembang. Yang pertama, pemilihan lokasi yang berkelanjutan. Yang kedua, penggunaan material dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi energi dan air. Dan yang terakhir, yang keempat, pengolahan limbah yang berkelanjutan. Selanjutnya ada desain ramah lingkungan. Desain ramah lingkungan adalah tahap yang paling penting karena kesimpulan yang dibuat pada tahap desain akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan siklus hidup sistem proyek. Desain ramah lingkungan memiliki manfaat untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penetapan desain konstruksi dan proses konstruksi. Tujuan dari desain hijau adalah merancang proyek konstruksi dengan cara yang ramah lingkungan. Desain ramah lingkungan terdiri dari dua elemen, yaitu Life Cycle Assessment (LCA) yang digunakan untuk memperkuat pembangunan konstruksi sehingga dampak negatif konstruksi terhadap lingkungan secara keseluruhan dapat dikurangi. Yang kedua ada Environmentally Conscious Design (ECD) yang digunakan untuk merancang kegiatan konstruksi dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan lingkungan. Berdasarkan Building Green US Council, desain hijau memberikan penghematan hingga 30% untuk energi, 35% untuk karbon, dan 30-50% untuk penggunaan air. Berikut adalah beberapa contoh penerapan desain ramah lingkungan dalam industri konstruksi. Yang pertama, pemilihan lokasi yang berkelanjutan. Kedua, pengurangan penggunaan material. Yang ketiga, penggunaan material yang lebih ramah lingkungan. Keempat, pencahayaan dan ventilasi yang lebih alami. Kelima, pengurangan dan daur ulang air. Selanjutnya ada pengelolaan material ramah lingkungan. Pengelolaan material ramah lingkungan mengacu pada penggantian aktivitas atau material yang berpotensi berbahaya dengan aktivitas atau material yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dibagi menjadi dua proses sebagai berikut: pengadaan bahan ramah lingkungan dan pemilihan bahan ramah lingkungan. Kriteria pemilihan material dapat diolah dalam manajemen material ramah lingkungan, antara lain material yang digunakan dalam konstruksi harus mudah dipisahkan, mudah beradaptasi, atau berguna dalam memperlancar proses yang ada. Hal ini menyoroti 4 prinsip utama seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, memilih bahan dan produk secara efektif dan efisien, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang bahan untuk meminimalkan penggunaan sumber, kerusakan habitat dan ekosistem, memanfaatkan material yang tahan lama dan dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan terbarukan, sehingga dapat meminimalkan kuantitas material yang digunakan. Yang kedua, memilih bahan dan produk yang mengurangi energi dan karbon yang terkandung. Pemanfaatan material yang mengandung energi rendah dapat mendukung konsep ini. Misalnya, bahan-bahan yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang berbasis bahan bakar non-fosil dapat digunakan. Yang ketiga, menghindari bahan dan produk yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Bahan atau produk dari bahan yang mengandung racun, polutan, dan logam berat sebaiknya dihilangkan atau dikurangi. Yang keempat, memilih bahan yang berkontribusi terhadap konsep keberlanjutan. Beberapa material yang digunakan untuk mengembangkan fitur desain situs yang berkelanjutan, meskipun material tersebut mungkin tidak bersifat hijau secara terpisah. Selanjutnya ada konstruksi ramah lingkungan. Konstruksi ramah lingkungan yang bertujuan untuk memaksimalkan konservasi sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Konstruksi ramah lingkungan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, penghematan sumber daya seperti energi, tanah, air, dan mineral.
Yang kedua, perlindungan lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan limbah. Namun, konstruksi ramah lingkungan juga memiliki beberapa hambatan, yaitu yang pertama, biaya tambahan karena penggunaan material dan peralatan yang lebih mahal. Kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari para pelaku konstruksi dan masyarakat umum. Yang ketiga, kurangnya pemasok ramah lingkungan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, telah dikembangkan beberapa pendekatan seperti yang pertama menggunakan mesin yang efisien untuk mengurangi konsumsi energi, yang kedua menggunakan limbah yang dipilah untuk memungkinkan penggunaan kembali atau daur ulang. Yang ketiga prefabrikasi menggunakan otomatisasi untuk mengurangi limbah di lokasi. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan ramah lingkungan. Program operasi dan pemeliharaan ramah lingkungan atau EOM yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang praktik ramah lingkungan. Yang kedua, izin untuk memastikan bahwa praktik ramah lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, penerapan kerja untuk memastikan bahwa praktik ramah lingkungan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan. Yang keempat, pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program EOM. Program EOM bertujuan untuk melestarikan material ramah lingkungan dalam proyek sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Program ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasi dan pemeliharaan, seperti emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan limbah. Reverse logistik. Reverse logistik merupakan kegiatan inisiasi dan desain, praktik serta pengelolaan barang konstruksi dan aliran material. Ini melibatkan aliran informasi untuk manajemen pembuangan konstruksi yang efektif di PLC dan sejalan dengan kriteria dasar teknik dan hukum. Inisiasi dan desain yang meliputi perencanaan dan pengembangan strategi reverse logistik. Praktik yang meliputi pelaksanaan kegiatan reverse logistik seperti pengumpulan, transportasi, dan daur ulang limbah konstruksi. Manajemen yang meliputi pemantauan dan evaluasi efektivitas kegiatan reverse logistik. Aliran informasi yaitu meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data terkait dengan reverse logistik. Reverse logistik memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meminimalkan limbah konstruksi yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi. Yang kedua, menghemat biaya dengan mengurangi biaya pembuangan limbah konstruksi. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Reverse logistik dapat diterapkan dalam berbagai tahap proyek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga dekonstruksi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.